Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia dan nikmat Allah sungguh tiada terhingga, senantiasa kita rasakan, kita dapatkan terus-menerus hingga pagi ini pun alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kita masih diberi nafas dan kehidupan, dan kita sudah melaksanakan ibadah subuh, sholat subuh, dan tentu saja kemudian kita berkumpul saat ini di sini di majelis ini, ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Marilah bersama-sama kita bersolawat dan mengirimkan salam untuk junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat majelis cinta rahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa hari ini bertepatan dengan 31 Desember 2024, hari terakhir di tahun kalender ini, 2024, hari ini 31 Desember, kita kembali mengaji dan bersama guru kita, Ustadz Muhammad Nur Effendi. Ustadz Muhammad Nur Effendi akan menyampaikan kajian dengan tema kehebatan 3 macam amal. Kehebatan 3 macam amal. Apa saja itu amal-amalannya? Nah, kita akan nanti dapatkan bersama-sama. Marilah kita simak kajian kita bersama beliau, guru kita, Ustadz Nur Effendi. Kita sapa saja langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iwan. Alhamdulillah. Masya Allah, senang sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Apa kabar Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah. Kabar baik, Ustadz Iwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekalipun cuaca belakangan ini yang katanya sering menghantam tanda kutip kondisi banyak di antara kita, tapi insya Allah doa kami semua insya Allah Ustadz senantiasa sehat, juga keluarga, dan tentu saja sudah banyak merindukan kembali nih mendengarkan bahasan dan mendambakan ilmu lagi dari Ustadz. Apalagi Ustadz ternyata udah pakai belangkon lagi. Masya Allah. Saya kok merasa kok pas betul ya Ustadz. Ustadz Nur pakai belangkon. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Ini gaya para wali nih Ustadz. Pakai belangkon. Masya Allah. Mohon izin Ustadz ya. Siap. Kalau Ustadz sudah siap, kami mohon perkenan Ustadz untuk memulai kajian kita ini. Kami persilakan dengan segala hormat Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi haqqa jihadih wa man tabi'a bis sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan seluruh jamaah majelis Zumiyah, Majelis Cinta yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bersama Ustaz Iwan sebagai pembawa acara ini yang terus tidak pernah bosan setiap hari menyerukan kepada kita sekalian untuk mengajak mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah hadirkan ke tengah-tengah manusia, yang beraktivitas selalu mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak pernah bosan untuk terus mengajak kebaikan-kebaikan, mengajak orang untuk belajar Quran, baca Quran, ngafal Quran, mengajak orang untuk beramal, berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat dan seterusnya, mengajak orang untuk berhaji, berumrah, atau berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Inilah aktivitas umat terbaik. Di samping juga mengajak kebaikan, bagaimana umat terbaik terus mencegah agar umat ini tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat kemaksiatan, tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini adalah amal yang mesti dilakukan sebagai ciri orang atau umat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Di samping yang kemudian Allah tekankan adalah tetap wa tu'minuna billah, dan terus kita mempertahankan keimanan kita baik dalam perbuatan, perkataan, sekaligus juga dalam hati kita, sehingga tidaklah kita mati nanti kecuali tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian yang membawa iman itu adalah salah satu kebahagiaan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, karenanya di penghujung tahun 2024, jadi hari ini Ustaz Iwan, hari terakhir tahun 2024. Harapan kita mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang terbaik, menjadi tahun yang kita harapkan sebagai tahun yang seluruh amal-amal kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala, amal-amal saleh kita, termasuk dosa-dosa kita juga semuanya diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti memasuki tahun 2025, bagaimana kita juga berharap sehingga tahun 2025 nanti juga menjadi tahun yang lebih bagus lagi daripada tahun ini. Oleh sebab itulah pesan Quran yang selalu disampaikan oleh para alim ulama, seperti yang saya sampaikan tadi dalam muqaddimah, yaitu surah Al-Hasyr. Ini surah adalah, kalau dalam bahasa manajemen, adalah surat manajemen sebenarnya. Ya, surat yang diharapkan bisa menjadi
cara setiap muslim, setiap mukmin untuk melakukan apa yang disebut dengan istilah kita itu evaluasi diri atau muhasabatun nafsi. Ya, karena Umar radhiyallahu an itu pernah mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah amal-amal kalian, yang baik, yang buruk, semuanya dalam rangka evaluasi. Sebelum nantinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nantinya, wallahu sari'ul hisab. Allah itu begitu cepat hisabnya. Makanya para jamaah majlis cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita dievaluasi, di saat kita dihisab nanti, inginnya adalah semuanya dalam keadaan yang berisi tentang amal-amal saleh kita. Andai pun ada amal salah kita, jadi amal ada dua ya Ustaz Iwan sering saya sampaikan, ada amal saleh, ada amal salah. Gitu. Dua-duanya amal. Tapi kalau amal saleh pasti dapat pahala insya Allah. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Kalau amal salah pasti ada dosanya. Dan dosa pasti ada ancamannya, ada azabnya, ada siksaannya. Dan na'udzubillah min dzalik. Lagi-lagi kita mohon sama Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, istri, suami, anak, mudah-mudahan dilindungi sama Allah dari siksaan Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi, bagaimana orang mukmin itu terus bisa memantapkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu yazidu wa yankus. Kadang-kadang dia bertambah, kadang-kadang dia menurun. Kalau para ulama mengatakan, mengutip tentang ungkapan ini, ya, yazidu bi ta'atillah wa yankusu bi ma'siyatillah. Iman itu akan bertambah ketika terus kita lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu akan turun manakala kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah kita fahami ini, bagaimana kita mempertahankan keimanan, ketakwaan kepada Allah dengan cara selalu mentaatinya, menjalankan perintah-perintahnya, dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap kita melihat apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Para ahli tafsir mengatakan makna hari esok adalah hari kiamat. Jadi apa yang sudah kita persiapkan, kaum muslimin, kaum mukminin, jamaah majlis cinta yang berbahagia, apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok, untuk hari kiamat. Ya, jadi kita harus melihat nih, apa yang sudah kita perbuat sekarang ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, dan Allah kemudian mengingatkan kembali agar terus kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang kita perbuat. Jadi Allah ini luar biasa Ustaz Iwan. Meskipun ada manusia yang nggak tahu tentang amal perbuatan kita, misalkan seperti bulan suci Ramadan, ya, ada orang puasa nggak puasa, tapi dia bisa bohongin orang lain, seolah-olah dia berlagak puasa, padahal nggak puasa. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kita perbuat. Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, dimanapun kita berada. Kemudian ada pesan penting dalam ayat berikutnya, kita nggak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lalai dari Allah, akhirnya kita bisa jadi orang-orang yang fasik. Dan kemudian di ayat 20 ini penting sekali. La yastawi ashabun nar. Allah katakan tidak sama ashabun nar wa ashabul jannah. Golongan yang di neraka dengan golongan yang di surga. Jelas ini. Tidak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Jadi jelas sekali ayat Quran ini, surah Al-Hasyr ayat 18-20, yang mengingatkan kepada kita bagaimana menjelang pergantian waktu bagi muslim, ya, itu sesuatu yang sangat berarti, terutama
bisa kita manfaatkan untuk selalu mengevaluasi diri, terutama sekali lagi apa yang sudah kita perbuat selama hidup kita untuk kehidupan akhirat ini nanti. Kita yakin sebagai orang mukmin, kewajiban beriman kepada hari akhir adalah rukun iman. Ya. Jadi ini harus kita mantapkan. Rukun iman ada 6 itu, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat. Meskipun kita nggak tahu kapan terjadinya, ya, waktunya kapan, hari, jam, dan sebagainya, kita nggak tahu persis. Karena itu semua adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terpenting jamaah majelis Zumiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa memberikan perhatian khusus terutama dengan amal-amal terbaik. Nah, ini yang menjadi bahasan kita saat ini, ya, bagaimana kita bisa mengetahui tentang amal-amal yang hebat ini, 3 amal yang hebat ini. Kemudian setelah kita mengetahuinya, kita kemudian bisa memberikan perhatian yang lebih besar, melakukannya dengan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, ya. Nah, mengutip salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya anggap ini saya katakan sebagai amal yang hebat, ya. Karena apa? Karena diibaratkan itu seperti tijaratan lan tabur, ya, sebuah perniagaan yang tidak akan mendatangkan kerugian. Nah, setiap manusia apalagi para pebisnis, ya, Iwan, umumnya mereka dalam melakukan aktivitas bisnisnya inginnya selalu mendapatkan keberuntungan. Walaupun bicara masalah bisnis, terus terang semua pasti paham yang namanya bisnis itu tabiatnya bisa untung, bisa rugi, ya. Nah, minimal kalau para praktisi bisnis itu mengharapkan kalau nggak untung minimal jangan rugilah gitu, kalau boleh, ya. Tapi kalau ini beda, ya, Quran mengatakan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan mendatangkan kerugian bagi pelakunya. Nah, sekarang pertanyaan kita, amal-amal apa saja gitu yang kemudian menyebabkan kita bisa menilai sebagai amal-amal yang sangat hebat, ya, sesuai dengan petunjuk Quran tersebut, ya. Inilah Allah sebutkan dalam surat Fatir. Surat Fatir, jamaah sekalian, kalau kita buka di Quran, ya, saya sangat berharap para jamaah membiasakan diri untuk menjadikan Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan, ya. Kenapa? Karena inilah sesungguhnya, kalau dalam bahasa saya apa, ya, map kehidupan kita. Sejujurnya kadang-kadang orang pakai map aja bisa salah jalan, Mas Iwan. Kadang-kadang, ya, kita ngalamin kemarin ketika jalan dakwah, safari dakwah ke Tegal, Cirebon, Kuningan, ya, ada sekitar 3 hari lah dari Jumat, Sabtu, Ahad itu pakai map aja, karena kan kita nggak tahu jalan-jalannya itu masih sempat salah jalan lah Iwan, ya, sampai sedikit terlambat, ya, karena salah jalan. Jadi rupanya ada bahayanya kalau kita tidak menggunakan map dengan tepat, ya. Termasuk Quran ini dijamin sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati rasuli. Ya, aku telah wasiatkan kepada kalian 2 pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada 2 pusaka itu, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, kalau orang belajar ilmu nahwu itu ada istilah harful lan, itu maknanya menunjukkan tidak akan, ya. Jadi selama-lamanya nggak akan tersesat jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini maknanya adalah sebuah pesan dari Nabi. Jangan tinggalkan Quran, jangan tinggalkan Sunnah Rasulullah dalam kehidupan, kalau kita ingin hidupnya tidak tersesat, ya. Tapi kalau seandainya terbalik, kita dalam hidup ini mengabaikan Qurannya ada, ya, tapi ternyata kita melupakan, maka hati-hati para jamaah sekalian. Dunia akhirat, kalau menurut para ulama, dalam sebuah kajian disebutkan dalam kitab Rasmul Bayan, ketika orang akhtaru nisyanil Quran, maka pasti dunia akhirat dia akan sengsara, ya. Kalau mereka dalam hidupnya di dunia, di akhirat, ya, kemudian berpaling dari Al-Quran ini,
niscaya dia akan mengalami kesulitan, kesengsaraan di dunia sengsara, ya, terlebih-lebih nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, Quran ini memberikan penjelasan, memberikan petunjuk kepada kita tentang 3 amal yang hebat itu. Dalam surah Fatir, di Quran itu ada surat namanya Fatir, surat yang ke-35. Ya. Pada ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 3 amal yang sangat hebat ini, ya, yaitu bunyinya adalah innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi kalau jamaah majelis Zumiyah, ya, membaca Qur'annya, membuka Qur'annya, itu ada dalam surat Fatir, ya, surat yang ke-35 ayat ke-29. Atau kalau yang pegang handphone juga boleh dibuka, langsung di googling saja, nggak apa-apa. Ya. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ini yang pertama nih. Wa aqamus shalah, orang-orang yang selalu menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menginfakkan sebahagian rezeki mereka, ya, maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan mendatangkan kerugian bagi mereka. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin dari sumber dalil ini menyampaikan bahwa inilah 3 amal yang sangat hebat yang mesti kita lakukan dengan lebih baik lagi, terutama nanti di tahun 2025. Dan mumpung hari ini masih kita mendapatkan kesempatan hidup, bagaimana juga bisa kita maksimalkan dari hari ini sampai nanti kita akhirkan di tahun 2024 3 amal tersebut. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi para jamaah majelis Zumiyah yang berbahagia, majelis cinta, amal yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, amal yang hebat itu adalah ketika kita selalu tilawatil Quran. Makanya saya sangat berharap Ustaz Iwan, mudah-mudahan kita majelis cinta ini, ya, seluruh yang hadir mudah-mudahan sudah punya Quran. Mudah-mudahan. Kalau sudah punya Quran, bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan semangat untuk bisa membaca Quran. Ya, bagaimana caranya itu kita mau tidak mau harus, karena menurut para ulama ketika membahas tentang muqtadal imani bil Quran, ada beberapa tuntutan keimanan terhadap Al-Quran. Ya, jadi kita ini kalau mengaku beriman kepada Al-Quran, maka kata para ulama kita harus al-unsu bihi. Ya, yang pertama kita harus akrab dengan Quran. Bagaimana cara akrab dengan Quran? Mau nggak mau kita harus, ya, belajar atau mengajarkan Quran. Karena Nabi bilang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Makanya saya sempat ketika safari dakwah ke berbagai daerah itu, terutama terkait dengan masalah distribusi Quran, kaitan dengan mengajak umat untuk berwakaf Quran, dan kemudian dalam rangka distribusi Quran, dalam rangka pembinaan Quran, kadang-kadang saya juga agak miris memang ketika bertanya kepada sebagian banyak umat, ya, terus terang Ustaz Iwan, biasanya kenapa di saat kita bertanya kepada mereka tentang kepemilikan Quran, banyak di antara mereka ditanya, apakah kita punya Quran? Mereka menjawabnya, banyak yang nggak punya Quran. Coba bayangkan, seorang Muslim, ya, seorang mukmin katanya, yang jelas-jelas kita punya Quran, tapi ketika ditanya, apakah mereka punya? Jawabannya mereka banyak yang tidak punya Quran. Jadi bagaimana mungkin orang hidup di dunia, diciptakan sama Allah, Allah kasih itu panduan kehidupannya, tapi dia nggak punya. Ini bentuk keprihatinan. Ya, andai pun dia punya, misalkan dia punya, sayangnya, ya, banyak di antara mereka juga yang belum bisa baca Quran.
dan sudah tahu belum bisa baca Quran, ya nggak ada keinginan untuk mempelajarinya. Padahal kewajiban, tuntutan keimanan, dia harus akrab. Nah, cara akrab mau tidak mau, kalau belum bisa berarti belajar. Ya, kalau sudah bisa, bagaimana kemudian kita mengajarkan? Ya, dalam istilah surah Ali Imran dikatakan kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah orang-orang kalian itu orang-orang yang rabbani, yang selalu tuallimunal kitab, selalu mengajarkan Al-Qur'an, wa bima kuntum tadrusun, dan selalu juga belajar Quran. Jadi belajar, mengajar atau mengajar dan belajar Quran itu harus selalu dilakukan. Ya. Apalagi setelah difahami bahwa inilah amal yang sangat hebat. Kenapa saya katakan amal yang sangat hebat? Karena puncaknya jamaah rahimakumullah adalah ketika nanti di hari kiamat, ya, bagi mereka-mereka yang selalu membaca Quran, contohnya, baru baca Quran saja, seperti dalam mukaddimah yang saya sampaikan hadis tadi itu, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran ini, kata Allah, kata Rasulullah SAW, ya, karena nanti pada hari kiamat Quran yang kita baca itu akan datang untuk memberikan syafaat kepada kita sekalian. Jamaah yang berbahagia, berbicara masalah hari kiamat, saya katakan berulang-ulang, itulah hari yang sangat menyulitkan, itulah hari yang sangat mengerikan, ya. Bahkan itu hari menyebabkan salah seorang, saya baca dalam sebuah kisah, sampai meninggal dunia ketika lagi menjadi imam saat salat subuh berjamaah, ya, dalam surah Al-Mudaththir. Dia baca Quran itu surah Al-Mudaththir. Jadi setelah dibaca Al-Fatihah, ya, setelah dibaca Al-Fatihah, dibacalah surah Al-Mudaththir. Ya, setelah baca waladdallin, amin, dibaca Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nuqira fin nakur فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاكُورِ. Jadi sampai di ayat itu, Ustaz Iwan, itu orang terjatuh dan kemudian meninggal dunia. Jadi kalau kita baca, ya, itu kisah ada dalam kitab namanya Tazkiyatun Nufus, di bab Al-Khawf, ya, bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di bab maksud saya di kitab Muqawimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah, ya. Di bab itu dikisahkan seseorang bernama Zurarah bin Abi Aufa. Ketika dia menjadi imam saat salat subuh berjamaah, kemudian dia membaca Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu juz 29, ya. Ayatnya ayat 1 sampai beberapa ayat, sampai di ayat yang berbunyi fa'idha nukira finnakur, dia kemudian terjatuh. Inilah juga kehebatan Al-Quran, jamaah rahimakumullah. Jika umat ini sudah bisa baca dengan baik dan benar, lalu dia mampu mentadabburi, seolah dia juga bisa memahami kandungan isinya, sehingga dalam sholat yang dilakukan itu penuh kekhusyuan, maka dia membaca ayat tersebut akhirnya menyebabkan dia mengalami kematian. Karena ayat yang dibaca itu tentang apabila malaikat meniup trompet, ya. Ini kalau bicara trompet, Ustaz Iwan, ini kita mesti hati-hati juga ini. Ya, akhir tahun nih, biasanya orang-orang kebanyakan ikut tasyabbuh, ya, ikut acara-acara yang sebenarnya bukan menjadi tradisi kaum muslimin sebenarnya. Ya, mereka beli trompet dan tiup trompet, ya, harusnya dievaluasi juga. Ngeri-ngerinya ntar seperti trompetnya malaikat Israfil, ya. Pas ditiup langsung hancur ini bumi, ya. Makanya ketika itu ayat berbunyi fa'idha nukira fin nakur, maka apabila malaikat meniup trompetnya, ya, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka pada hari itu
akan terjadi hari yang sangat menyulitkan. Maknanya menurut para ahli tafsir yaitu hari kiamat. Jadi hari kiamat itu hari yang sangat menyulitkan, hari yang sangat mengerikan. Meskipun kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi kita wajib beriman. Ya. Nah, ketika kita fahami itu sebagai hari yang sangat mengerikan dan menyulitkan, ini orang mengapa Zurrah bin Abi Awfa sampai kok dia akhirnya meninggal dunia? Kalau saya menganalisanya itu mungkin karena dia memahami betul dan kemudian merasakan rasa takut yang sangat hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada kondisi hari kiamat itu, akhirnya beliau terjatuh dan meninggal dunia. Makanya kalau kita baca dalam surat yang berbeda, digambarkan juga itu kondisi hari kiamat seperti yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, ya, wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di surah Abasa dikatakan hari kiamat itu hari yang di mana kondisi manusia saling berlarian. Ya, bayangkan. Ya, saya pernah melihat sebuah klip, ya, klip video musik sebenarnya, kalau saya boleh sedikit ilustrasinya di situ. Itu ketika judulnya memang tentang bila mati tiba. Ya. Kemudian ketika ada seperti kemarin kejadian musibah tsunami, ya, di akhir Desember 2020 berapa itu waktu itu ya, di Aceh 2000 berapa itu, yang orang kan kita saksikan saling berlarian tuh. Untuk apa? Mau menyelamatkan diri, ya. Padahal akhirnya pun juga kena air yang sangat besar dan akhirnya mereka hanyut dan meninggal dunia dan seterusnya. Jadi kalau kita ngebayangkan berdasarkan sumber surah Abasa tadi, bisa kita bayangkan keadaan itu seperti apa, sulitnya, mengerikannya, ya. Seperti juga misalkan terjadi gunung meletus, ya. Al-Quran mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnal manfush. Dalam surah Al-Qari'ah juga dikatakan gambaran tentang di hari kiamat itu nanti manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan, gunung seperti debu yang berhamburan. Ya, makanya kalau gunung meletus tuh pasti orang akan berlarian tuh, ya. Dan hari kiamat akan jauh lebih dahsyat dibandingkan itu. Nah, makanya saya ingin kaitkan dengan hadis Nabi tadi, ya. Berbahagialah bagi mereka-mereka yang selalu membaca Al-Quran. Makanya saya bilang ini amalan hebat. Kenapa? Karena ketika mereka selalu membaca Al-Quran, mereka nanti akan mendapatkan pertolongan di hari yang sangat menyulitkan. Dan saya sering mengilustrasikan di dunia ini saja, Ustaz Iwan, kalau kita lagi susah, kita lagi sulit, ya, terus tiba-tiba ada orang memberikan pertolongan. Ya, seperti halnya ada orang misalkan kecebur, ya, maaf ya, kecebur, mau tenggelam, ditolongin dia, selamatlah dia. Ya, betapa bahagianya di saat kita mendapat pertolongan dari orang lain atau dari siapapun yang menolong kita. Nah, di hari kiamat, hari yang menyulitkan, hari yang kata Quran surah Abasa tadi, suami lari dari istrinya. Ya, kalau sekarang misalkan ada suami nggak pulang-pulang, ya, seperti Bang Toyib katanya gitu, ya. Dia lari dari kenyataan, ditinggalkan istrinya, anaknya dan sebagainya karena masalah-masalah tertentu. Ya, di akhir itu memang udah jadi kepastian. Orang yang bersama pun di sini dia akan mengalami lari dari istrinya, lari dari suami, ya, lari dari anak-anaknya, lari dari sahabat-sahabat yang dia cintai. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena di hari itu mereka disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Jadi kita nggak ada lagi tuh Ustaz Iwan yang kepo sama urusan orang. Ya kayak orang sekarang kan kepo badai katanya gitu. Pengen tahu aja. Bahkan yang kadang-kadang yang na'udzubillah, ya, kita sering tajasus. Apa itu tajasus? Ngorek-ngorek kesalahan orang. Padahal kesalahan kita juga banyak. Ya. Kalau kita boleh ngomong, ya, kesalahan kita jauh lebih banyak dibandingkan kesalahan orang lain. Tapi kadang-kadang tipikal banyak manusia sekarang senang tuh kalau ngorek-ngorek, ya, tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya Allah. Ya, padahal kalau lihat evaluasi diri tadi,
Begitulah kondisi hari kiamat. Nah, dengan amal pertama ini yang saya katakan sebagai amal yang hebat, ya, yaitu tilawatil Quran, kita akan mendapatkan pertolongan. Saya bilang tadi ya, jika kita dalam keadaan sulit, tiba-tiba ada orang membantu kita, Masya Allah. Ya. Apalagi kalau misalnya Setiwan udah tahu nomor rekening kita, tiba-tiba dengan dikagetin langsung ditransfer, cipret, gitu ya. Kita kaget pas kita lihat mutasinya, Masya Allah, dari hamba Allah. Itu nggak mustahil itu, Setiwan. Terjadi ya. Makanya dalam bahasa candaan saya, kalau ketemu orang, apalagi yang baru, ya biasa itu kalau tukeran nomor handphone, Setiwan. Yang luar biasa adalah kalau tukeran nomor rekening, Setiwan. itu, itu luar biasa. Ya. Jadi boleh ntar Setiwan ya, nomor rekening di-share ke saya, ntar saya share nomor rekening Setiwan ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena suatu saat kita punya rezeki dari Allah, kita nggak tahu ya. Punya rezeki dari Allah, tiba-tiba kita kemana mau ngasih nih? Nah, kalau kita punya daftar list nomor-nomor rekening orang-orang terdekat kita kirimin ke mereka tuh, tis, ya. Mau Jumat berkah ya, mau malam Jumat kayak, mau hari Jumat kayak, Masya Allah. Ya, kapanpun. Apalagi kalau kita udah punya nomor rekening Majelis Cinta ya, wah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Majelis Cinta itu kan juga pasti sangat membutuhkan operasional kegiatan dalam dakwah ya, dan seterusnya. Dan ketika kita sebagai bagian dari orang-orang yang memiliki kebersamaan dalam majlis ini, maka sangat indah kalau kemudian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita sisihkan ya, buat orang-orang yang terdekat kita. Tapi yang jelas, saya sangat menyarankan juga, ketika kita ingin berbagi, berbagilah dengan orang-orang yang terdekat yang lebih utama. Karena mungkin maaf, di antara kita pasti punya orang terdekat, apakah saudara. Dan setiap manusia, setiap keluarga pasti ada di antara mereka yang nggak semuanya senang. Ya. Ada juga yang kondisi ekonominya mungkin agak kurang dan sebagainya. Nah, ketika kita memiliki rezeki yang ada, kita boleh berbagi kepada siapapun, termasuk orang-orang terdekat kita. Saya cuma ingin mengajarkan kepada diri saya, jadilah orang yang al-yadul uliya, tangannya di atas. Jadi tabiatnya harus dibangun tuh. Jangan menjadi orang yang tabiat itu begini tuh, meminta-minta gitu. Ya. Bukan sok-sokan kita ingin berbagi, bukan. Kalau orang sudah dibentuk karakternya menjadi orang yang suka memberi, ya, maka saya yakin ketika dia sering memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi Allah akan siap-siap memberikan kepadanya apa yang diinginkan. Ya. Itu sudah hukum, kalau menurut saya itu udah menjadi rumusan. Ya, kalau bahasa Quran, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in asatum falaha. Sama hal juga dengan keburukan. Kalau kalian berbuat keburukan, maka keburukan pun juga akan kembali kepada kalian. Makanya kalau saya sering mengilustrasikan begini, kalau ada orang berbuat jahat sama kita, sebenarnya Ustaz Iwan, nggak usah kita balas. Nanti juga ada balasan buat mereka gitu. Ya, misal ada orang jahatin kita, ya, dalam berbagai bentuknya. Sekarang ini kadang-kadang luar biasa emang sih. Bahkan dalam kisah beberapa yang terakhir saya sempat dengar, saya punya kawan ya, kalau istilah mereka sih katanya istrinya dikerjain orang sampai meninggal dunia katanya itu. Kata dia. Ya kalau kita mau menganggap ya kalau udah ajal tiba ya nggak ada lagi yang bisa menghindar. Cuman katanya begitu. Saya bilang kok jahat banget orangnya. Begitu sifat hasadnya, memang penyakit nih. Nanti kita akan bahas memang bab-bab khusus tentang penyakit-penyakit hati yang harus kita hindari. Ya. Orang kalau udah dengki sama orang kadang-kadang ngeri juga. Ya, kepengen banget harta yang ada dia itu dihilangkan dalam dirinya. Atau kebahagiaan yang ada dalam keluarganya ya kemudian dicoba untuk ya dihancurkan gitu. Ada manusia-manusia kayak begitu. Ya. Ya. Termasuk yang tadi saya cerita itu sampai meninggal kemarin istrinya itu. Ya saya kadang kalau ngeliat ya sedih juga, tapi itu faktanya memang kelihatan. Nah, jadi kembali jamaah majelis Zumiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai kisah yang terjadi saat ini di zaman dahulu
hendaknya menjadi pelajaran buat kita sekalian. Bagaimana kita kemudian kembali ke ayat yang tadi saya sampaikan dalam surah Fatir itu ayat 29 yang menjelaskan tentang 3 amal yang hebat ini. Inti saya mengajak bagaimana kita kemudian sebagai muslim bisa terus beraktivitas bersama Quran, melibatkan diri ya untuk menjadi generasi Rabbani, kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Menjadi generasi Rabbani yang selalu tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun, belajar Quran dan mengajarkan Quran. Ya, kalau belum bisa, yuk tahun 2025 nggak ada lagi orang Islam, termasuk Majid Zumi yang nggak bisa baca Quran. Ya. Keindahannya dahsyat itu, keindahannya. Orang bisa meninggal dunia karena dibaca Quran. Ya, seperti Zura bin Abi Aufa tadi itu. Bahkan Salafur Umar bin Khattab saya pernah ceritakan, dia itu orang yang sangat hebat, Ustaz Iwan. Ya, bahkan kalau dibilang kalau sekarang ini ya jawara lah, ya, jagoan gitu ya. Ya, sebelum kenal Islam kayak apa, tapi kalau udah dengar ayat Quran, apalagi setelah muslimnya dia, setelah imannya dia sama Allah sama Rasulnya, itu dikisahkan dalam bab yang sama ya. Itu Umar sampai nangis tuh Ustaz Iwan. Digambarkan dalam surah dalam kisah itu, Umar pernah membaca Al-Quran surah At-Tur, ya, surah At-Tur, ya, surah yang ke-52 juz 27, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba bika lawaki'. Jadi Umar Ustaz Iwan sampai di ayat inna adzaba rabbika lawaki', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Ya, itu Umar menangis. Dikisahkan dalam kisah itu bekasan linangan air mata ini ada tampak di wajahnya. Ya, seperti kayak sendal jepit Ustaz Iwan. Ya, biasanya kalau kena air tuh ntar ada bekasan tuh ya sendal jepit. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu an, sosok yang sangat luar biasa ya. Bahkan digambarkan dialah yang pernah menafkahkan hartanya setengah dari yang dimiliki setelah dia melihat Abu Bakar itu seluruh hartanya diserahkan buat Allah dan Rasulnya, sampai Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya, Abu Bakar menjawab, yang kutinggalkan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Kalau Umar ya baru setengahnya. Itu kehebatan-kehebatan orang dalam melakukan aktivitas beramal, berinfak, bersedekah. Ya. Tapi ketika dia baca Quran, dahsyat. Nah, ini juga menjadi sebuah ibrah bagi kita sekalian. Ya. Saya mau nanya sama Ustaz Iwan sama jamaah, kapan kita nangis, Ustaz Iwan? Ya. Kapan kira-kira? Di saat kapan itu sekarang kita nangis? Ya. Kadang-kadang orang bisa menangis di saat dia punya masalah-masalah kehidupan. Ya, punya masalah keluarga, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan suami, masalah dengan bisnis, dan sebagainya. Ya, kalau orang Islam dijadikanlah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, sabar dan sholat itu sebagai penolong baginya. Itu bagi orang Islam, bagi orang mukmin. Makanya saya bilang, di tahun ini misal di antara kita kalau seandainya ada problem larinya ke tempat yang salah, ya, maka saat ini kita langsung jadikan kesabaran ini, sholat ini ya sebagai media untuk mendatangkan pertolongan Allah kepada kita sekalian. Ya, kadang orang suka salah jalan, ada masalah dia dugem, ya, bahkan sampai dia mabuk, ya, dan sebagainya. Dipikir kalau dia melakukan itu ya masalahnya hilang, ternyata makin kacau gitu ya. Tapi kalau orang pakai panduan Quran dalam kehidupan, maka insya Allah dia akan mengambil solusi yang terbaik dalam masalah yang dialami. Jadi kalau dikirakan amal yang pertama ini panjang masih Ustaz Iwan, sebenarnya itu baru amal yang pertama itu terkait dengan ya tilawatul Quran. Intinya sederhananya, bagaimana setiap muslim yatluna kitab Allah. Innalladzina yatluna kitab Allah. Makanya intinya sekarang kita belajar deh supaya bisa baca dengan lancar. Ya. Saya sering mengatakan nggak ada istilah terlambat meskipun usia kita sudah 60 tahun, 70 tahun. Ya, saya pernah mengajarkan seorang profesor, saya pernah cerita ya.
Seorang profesor aja Ustaz Iwan, dia masih belajar Quran di usia dia yang sudah sepuh juga ya. Dia peneliti sebenarnya, tapi dia masih semangat belajar. Itu pun juga boleh dibilang ya karena ada pengaruh dari cucunya soalnya kan. Cucunya itu waktu itu masih TK, ya, tapi sudah hafal al-mutaffifin. Coba bayangin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan seterusnya. Nah, dia baru ngafal sampai Al-Lahab waktu itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Tapi buat dia nggak ada istilah terlambat. Dia belajar tuh dari alif-alifan sampai alif beneran Ustaz Iwan. Ya. Jadi nggak ada istilah terlambat. Dia belajar tadribat. Saya ajarkan tuh a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a ba bi bu ba be bu ban bani ba bena minal mubni ma bi ban bani ba ai uba an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a, dan seterusnya. Tadribat itu, latihan itu, kalau ibu-ibu yang suka belajar tahsin tilawah, dia lagi misalkan lagi di dapur, dia lagi masak, sambil latihan itu kan asyik tuh, ya. Sambil latihan, ya. Yang penting nggak sampai angus itu gorengan tempenya, gorengan tahunya, latihan, ya. Lama-lama kalau sering latihan, ini lidah yang katanya susah akan mudah. Ya, coba kita ilustrasikan ya. Itu batu yang keras ketika terus ditetes oleh air, lama-lama tuh bolong juga itu batu. Ya. Pisau kalau terus diasah, ya, lama-kelamaan akan makin tajam. Belajar Quran juga demikian. Kalau kita ingin belajarnya lancar, kan ada orang bacanya a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Itu baru baca a'udzubillahnya masih tebata-bata ya. Bismillahirrahman dan seterusnya. Tabarakal ladzi. Itu begitu setiap. Kenapa? Karena lidah ini jarang baca soalnya. Ya. Makanya kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barar. Orang yang mahir bersama Quran itu nanti mereka akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Makanya ya, semangat ya, biar sampai mahir baca Qurannya. Ya, tapi kemudian jangan cuma baca doang kan. Ya, tahu ilmunya Quran, amalin. Ya, itu juga menjadi penting. Jangan cuma baca doang. Baca aja udah hebat itu menurut saya. Ya. Baca aja udah hebat, apalagi kalau bacaannya udah enak, bagus ya. Makanya kita-kita yang suka ibadah umroh, ibadah haji ya, kalau menjadi makmum di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu imam meskipun bacaan panjang dibaca suratnya, kita nikmat banget gitu. Kenapa? Bacaannya enak. Ya. Coba seandainya di masjid di Indonesia kita jadi jamaah, imamnya bacaannya panjang, enak aja masih protes. Apalagi udah panjang kagak enak lagi, enak jadinya. jadi enak gitu. Ya, jadi enak, dengarnya jadi enak. Makanya yang berbahagia majelis Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kita belajar. Ya. Pokoknya nggak ada istilah terlambat lah. Ya, walaupun kita susah nyebut ain, saya punya jamaah udah tua emang, nyebut ain ngain, anga dibaca. Jadi kalau dibaca Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin, dibacanya ngalamin. Ya muslimin, alhamdulillahirabbil alamin, dibacanya ngalamin ya. Kenapa? Karena dia memang baru belajar. Tapi nggak masalah ya. Ketika tadi saya ajarkan tadribat a i u ba, ada tempat huruf itu yang hijaiyah, ada tempat keluarnya masing-masing, ada huruf yang di tenggorokan, ada yang di hidung, ada yang di bibir, ada yang di mulut dan sebagainya ya. Makanya kalau orang udah belajar nikmat semua itu, udah tahu sifat hurufnya, tempat keluarnya, hukum-hukum matnya, hukum-hukum tajwidnya, nanti malah lebih enak lagi. Oh ternyata indah. Tapi memang terus terang pengalaman kita kalau lagi bimbing belajar Quran itu,
Ya, pertamanya wah yang ikut banyak. Ntar setelah itu apa? Dikit-dikit mulai terkikis tuh. Ya, berguguran. Ya, satu persatu udah mulai berguguran. Ya. Lama-lama habis itu. Ya. Makanya orang istiqomah itu berat. Ya, istiqomah berat. Nah, makanya bagaimana sekarang kita ini di akhir tahun ya bisa melakukan amal yang pertama ini, yaitu tentang tilawatul Quran bisa maksimal. Ya, saya singkat nih, karena saya ingin tembus sampai 3 nih. Ya, nanti kita mantepin lagi di momen-momen kapan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yatluna kitab Allah wa aqamus salah. Yang kedua adalah orang yang menegakkan salat. Jadi ini juga jamaah rahimakumullah, inilah amal yang sangat hebat. Ya. Makanya orang Islam ada rukun Islam cuma 5. Pertama syahadat, kedua salat, yang ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Ini 5 nih wajib bagi orang Islam. Kalau ada orang Islam, mohon maaf, dia tidak melakukan semua ini berarti nggak sempurna. Apalagi rukun Islam yang kedua. Ya. Jujur, kalau bicara salat ini, Masya Allah, ya, jamaah yang berbahagia. Inilah yang orang sering mengatakan, jika kita di dalam hari-hari sebagai muslim tidak menjadikan sholat sebagai kebutuhan, sebagai bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan, maka nanti kita nggak akan merasakan kekhusyuan. Ketahuilah jamaah sekalian, orang-orang yang sholat dengan penuh kekhusyuan, dia ini akan menjadi calon-calon penghuni surga Firdaus. Ketika Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Jadi kita jadi mukmin aja ini udah beruntung, udah bahagia. Jadi saya ingin tegaskan juga nih jamaah rahimakumullah, bagaimana kita merasakan kebanggaan menjadi seorang mukmin. Yang saya ingin tegaskan adalah jangan sampai kita murtad dari keimanan. Jujur, di Desember kemarin ini berita-berita kembali beredar tentang muslimin yang murtad, ya. Dan ternyata memang daerah itu memang daerah yang agak khawatir memang. Tapi memang daerah situ memang daerah yang sejak dulu memang cukup ini ya, basisnya memang banyak yang non-Islamnya. Ya. Itu daerah Cianjur tuh Ustaz Iwan. Saya pernah berkunjung beberapa kali ke sana, ya. Berkunjung beberapa kali di sana. Banyak orang-orang Islam, bahkan maaf ya, cuman ditukar 2 mie instan, 2 dus mie instan, ya. Berapa itu nilai? Paling 200 ribuan ya. Itu murtad mereka, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau dia tahu tentang kehebatan beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, itu bisa menyebabkan diri kita ini diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai manusia, mau nggak orang-orang mukmin saya tawarkan, kata Allah, perniagaan yang tidak hanya menguntungkan materi tapi menyebabkan kalian diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang berkali-kali dalam berbagai kesempatan, orang yang suka ya memasak air panas, ya, kemudian kalau kita buat seduh kopi, susu, apalagi pagi-pagi nih sambil kita dengerin pengajian, nggak ada masalah ya Ustaz Iwan ya, itu nikmatnya luar biasa. Tapi pertanyaan buat kita, apa jadinya kepada kepala ini apabila air panas tadi yang mendidih itu, yang kita masak di panci itu, lalu kita siramkan ke kepala kita? Na'udzubillah min dzalik. Ya, bayang nggak Ustaz Iwan, apa yang akan terjadi kepada kepala ini, kepala kita, jika air yang kita masak hingga mendidih, lalu kemudian kita siram kepala ini? Na'udzubillah min dzalik. Dan inilah yang digambarkan dalam Al-Quran di surat Ad-Dukhan, surah ke-44, ayat 47 sampai 49, tentang kisah nanti yang akan dialami, ya, manusia-manusia yang ketika hidup di dunia ini mereka selalu berpaling dari Quran, nggak mau menjalankan perintah Quran, selalu mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian tidak mau bertaubat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus ingat, nanti mereka akan diseret, ya, oleh malaikat Zabaniyah atas perintah Allah
untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, lalu disiramkan kepalanya dengan azab air yang sangat panas. Setelah itu dzuk, dikatakan padanya rasakanlah, innaka antal azizul karim, katanya Anda orang perkasa, katanya Anda orang hebat. Ya Allah, Masya Allah. Pak Agus saya itu barusan saya lihat sambil nyimak, dia sambil ngeteh, mantap. Luar biasa Pak Agus, Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi luar biasa nih jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita merenungkan tentang hal itu, saya yakin Ustaz Iwan, ini majlis cinta ini, ya mudah-mudahan makin hari makin banyak anggotanya, jamaahnya, bisa kopi darat, kemudian bersama dengan para ustadz yang begitu luar biasa, ya. Amin. Akhirnya bisa mantepin lagi keimanan sama Allah. Lewat handphone saja, lewat Zoom saja, itu udah menjadi berguna. Ya, menjadi berguna. Kita diingatkan dengan nasihat-nasihat keagamaan dari Quran, dari hadis, supaya apa? Supaya kita bisa jalan yang lurus nih. Karena untuk menuju jalan yang lurus tuh banyak godaannya. Kadang-kadang kita belok kanan, belok kiri, kadang nyeblos gitu ya. Tahu nyeblos Ustaz Iwan ya? Yeah. Ya, jatuh gitu ya Allah ya. Itu memang godaan kehidupan. Untuk istiqomah itu susahnya luar biasa. Kita butuh milieu, ya, butuh lingkungan salihah, bi'ah salihah, lingkungan yang baik. Nah, majlis cinta termasuk salah satu lingkungan terbaik buat kita, untuk kita bersama dalam grupnya, bersama dalam majlisnya, atau mungkin suatu saat ada pertemuan bersama, kita kumpul lagi untuk saling mempererat ya hubungan di antar persaudaraan kita, dan dalam rangka juga meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Intinya apa? Bagaimana diri kita majlis ini Allah jauhkan dari azab seperti tadi itu. Ya. Saya sering mengilustrasikan sampai itu sedang Ustaz Iwan, kalau saya lagi ceramah itu saya pakai panggil apa namanya, jamaah itu ke depan untuk praktekkan itu. Wah, luar biasa itu. Sampai ada yang menghayati sampai nangis-nangis, jamaah pun yang melihat sampai nangis. Kenapa? Itu ilustrasi aja sebegitu pengaruhnya. Apalagi kalau nanti dialamin, ya Allah, na'udzubillah. Ya. Makanya jamaah majlis Zumiyah rahimakumullah, bagaimana kita kemudian melakukan amal yang kedua ini, yaitu aktivitas wa aqamus shalah. Tegakkan terus. Dan saya sudah singgung tadi itu di awal, ternyata inilah ibadah yang bisa mendatangkan pertolongan Allah di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita membutuhkan pertolongan. Jadi ingat, kalau kita butuh bantuan, butuh pertolongan, datangin Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah yang satu ini. Jangan maaf datangnya ke dukun, ya. Laporan sama dukun, saya lapor nih dukun, ya. Saya punya masalah ini, masalah itu, ya Allah. Ini lemah sekali nih keimanan kita. Tapi kalau orang mukmin yang mantap, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Anda nggak usah sedih, Anda nggak usah takut. Anda itu lebih tinggi, lebih hebat tingkatannya kalau Anda benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan keimanannya. Nah, makanya kalau bentuk bukti keimanan kita, bagaimana kita kemudian bisa ya jadikan ibadah yang kedua itu aqamus shalah tadi sebagai media dalam hal apapun yang kita alami. Termasuk nih, ingatin ya, belum bicara masalah teknis yang lain-lain Ustaz Iwan, berjamaahnya ataupun tidak, belum yang bicara sholat wajibnya, sholat sunnahnya, luar biasa lah. Intinya bagaimana kita tahun 2025 nanti bisa lebih bagus dah ya, dalam segala pelaksanaannya. Yang ketiga, yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang ketiga adalah ya, amal yang sangat hebat itu adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik terang-terangan ataupun diam-diam. Jadi lebih bagus mendingan terang-terangan berinfak daripada diam-diam tidak berinfak, katanya begitu Ustaz Iwan. Ya, jadi mendingan kita terang-terangan berinfak daripada diam-diam tidak berinfak. Jadi intinya jamaah yang berbahagia, harta ini yang kita cari sebuah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, orang yang punya uang sekarang beda-beda emang ekonominya ya. Ada yang punya uang jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka paham tentang harta yang mereka miliki itu? Ya. Kita harus ingat nanti di hari kiamat,
lan tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin an umri fima afnah wa an shababi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi madza 'amila bihi. Ada 4 pertanyaan nanti di hari kiamat, Ustaz Iwan, yang akan ditanya kepada kita sekalian. Pertama tentang umur kita. Ini umur dari balik sampai sekarang ini bakal disoal sama Allah. Dipakai buat apaan? Ya. Kalau dipakai buat ibadah, berbahagialah kita. Tapi kalau dipakai berbuat maksiat, na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Kalau belum bertobat, ngeri dah. Ya. Apalagi yang kedua, tentang masa muda. Ini Pak Agus sekarang saya lihat umurnya baru 30 tahun ya. Kalau lihat tampang-tampang, oh 40, waduh. Berarti dikit lagi Pak Agus, hati-hati ya. Iya, kita semua sedang menuju kematian soalnya kan. Dan kematian itu rahasia ilahi. Ini bab mati ntar kita bahas lagi itu Ustaz Iwan. Ya, kematian rahasia ilahi. Dimanapun, kapanpun gak ada yang tahu. Ya, makanya kita gimana cara taat aja sama Allah deh. Hati-hati kalau mau menyimpang, ingat mati. Ya, ya Allah, ntar kalau mati gimana? Karena ada orang kan mati Ustaz Iwan, ada yang lagi mabok mati. Lagi main, lagi main perempuan mati. Istilahnya mati di atas perut perempuan. Kita nggak tahu itu. Ya. Lagi mencuri, ada digebukin orang, mati. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu kematian yang su'ul khatimah itu. Kalau kita pengen mati yang kayak tadi tuh, kayak Zuhra bin Abi Aufa tadi. Lagi sholat, mati. Lagi ngaji baca Quran, mati. Lagi hadir dalam majlis, mati. Lagi umroh haji, mati. Ya itu nggak ada masalah. Ya. Dulu saya pernah Ustaz Iwan, ada jamaah mau umroh dokter dia itu. Dia mau berangkat 10 orang. Ustaz, saya mau berangkat 10 orang, tapi mohon Ustaz ya, 5 orang dipisahin pesawatnya. 5 di pesawat A, 5 di pesawat B. Saya bilang nih aneh juga dokter nih. Orang biasanya berangkat umroh pengennya bareng satu pesawat. Kalau dia enggak, ternyata apa alasannya Ustaz Iwan? Karena dia pengen kalau terjadi sesuatu, misalkan kecelakaan misalkan. Kata dia apa? Enggak semuanya meninggal, kata dia. Saya bilang, ya Rabbana. Saya katakan sama dokter, kalau Allah takdirkan misal nih, dua-dua pesawatnya kecelakaan gimana coba? Jadi kita mau ibadah, nggak usah takut mati. Orang kita mau ibadah, mau ke tanah suci, mau ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Andai takdirnya kematian, memang kita bakal mati. Yang penting selama hidup kita banyak amal solehnya. Maka kata Nabi apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu adalah manusia yang Allah kasih umurnya panjang. Ya, saya kemarin ketemu ibu-ibu, Masya Allah. Dia pimpin majelis taklim udah puluhan tahun. Umurnya dia 86 tahun. Masya Allah. Masih semangat untuk ngaji itu ya Allah. Daerah Kuningan itu. Makanya kita ini jangan salah memanfaatkan umur yang Allah kasih. Manusia terbaik kata Rasulullah, umurnya panjang, amalnya soleh. Berarti orang yang buruk adalah dikasih umur panjang tapi dosa semuanya itu. Ya Allah, na'udzubillah. Ya. Ini pergantian waktu jangan sampai menyebabkan kita malah tambah dosa. Ya, makanya kita ingat, kita amalkan 3 ini nih. Ya, pertama Quran, sholat, yang ketiga infak. Jadi harta yang kita punya ini bagaimana caranya? Kalau ditanya nanti tuh, min ainak tasabau, dari mana hartamu? Kemana hartamu? Itu ditanya Pak Iwan dan itu tuh. Kalau dipakai dari sumber yang halal, dipakai buat yang halal, itulah yang bagus. Tapi ada juga Ustaz Iwan, dipakainya, dapatnya dengan cara yang halal, ya, kerja dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai di lembur. Udah dapat tuh harta, dipakai buat mabok. Udah dapat tuh harta, maaf ya, dipakai buat menjudi. Udah dapat tuh harta, mohon maaf, dipakai buat main perempuan. Saya mau nanya sama Ustaz Iwan, main perempuan bayar apa gratis? Nggak tahu tuh Ustaz. Bagus. Bayar apa gratis? Masya Allah. Ngeri. Bayar katanya Ustaz Iwan, katanya bayar. Berapa seratus bayar? Udah dosa bayar lagi. Tuh, udah dosa bayar lagi ya. Ya kemarin kejadian di kesimpulan kisah ini, ada seorang pejabat Ustaz Iwan. Ditangkaplah dia kan, dia pejabat, ya ditangkap PKPK, terus kemudian di sidang mereka, ketika di sidang ternyata ada dibaca aliran dana
ternyata dipakai buat booking perempuan. Masya. Jadi ada perempuan dipanggil ke hotel, itu ada yang dibayar 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta, sebelum lain-lain itu ngasih gitu. Apa perempuannya beda-beda kali? Ya. Dan di total saat Iwan, na'udzubillah ya Allah, 3 miliar total itu. Masya Allah. Coba bayangkan, buat maksiat, ya. Andai itu harta misalkan, misal dikasih istri kan masih senang juga ya, walaupun itu bermasalah ya. Karena harta yang menyebabkan itu membuat dia jadi ini salah satu penjelasan dari Quran juga ya. Kalau orang berpaling hidupnya, susah lah dia. Dilarang jangan korupsi, jangan mencuri maknanya. Dia mencuri, ya sudah. Itu akibat tuh. Cuma memang bedanya Ustaz Iwan, mencuri ayam, mencuri sepatu di masjid, kadang orang kena sampai dipukul, sampai digebugin gitu ya. Ada orang mencuri uang negara, ya miliaran, bahkan triliunan, dihukumi cuma 6 tahun. Dendanya cuma 1 miliar. Ya. Nah kemarin ada di Cina itu cuma 6,5 triliun dihukum mati dia. Memang di Indonesia agak rada beda memang hukumannya nih ya. Makanya kembali kepada Quran memang harus ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah ini betul-betul membawa rahmatan lil alamin. Harus dijadikan hukum dalam kehidupan. Jadi intinya Ustaz Iwan, ini 3 amal yang benar-benar hebat lah kalau kita betul-betul maksimalkan ya. Apalagi bicara yang ketiga ini, orang kalau tahu ilmunya tentang kehebatan berinfak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah, itu diganti 700 kali lipat. Bahkan wallah yudha'ifu liman yasha'. Bahkan Allah beri balas tanpa batas ya. Cuman kadang-kadang mohon maaf Ustaz Iwan, orang kalau punya uangnya ada 100.000 warna merah, 50.000 warna biru ya, ada yang abu-abu 2.000, ada yang coklat 5.000. Itu kalau untuk urusan amal infak sedekah, itu yang keluar warnanya abu-abu kan, kata ibu-ibu katanya gitu ya. Kayaknya kalau buat murid yang warna merah, ya Allah ya. Tapi Masya Allah saya ngalamin banyak jamaah-jamaah dahsyat-dahsyat. Kemarin saya sempat ya Alhamdulillah ketika kita lagi butuh di pondok buat perlengkapan santri ya, buat kamar tidur mereka, ada orang dengan mudahnya langsung mengamalkan sekian juta rupiah. Hari Jumat lagi Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Banyak orang-orang yang punya kehebatan memahami tentang amal infak sedekah, mereka nggak akan takut. Ya, kalau bahasa Abu Bakar itu, ya Allah, Allah majadid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami saja. Jangan dijadikan di hati kami. Kalau di hati jadi berat. Hitung-hitungannya banyak. Entar kalau kita keluarin duit kita jadi kurang. Ini salahnya. Dalam kamus muslim, kamus mukmin, kamus Quran, berbagi dengan infak sedekah di jalan Allah justru makin bertambah, dan nggak akan berkurang. Nggak akan berkurang. Maka saya punya jamaah juga, Iwan, sedikit saya ceritakan nih, terakhir nih, dia kemarin sempat keliling 15 kota itu. Ketika Ramadan kemarin. Satu kota bayangkan, 2.000 orang diberikan santunan. Satu orang, maaf saya sebut, 300.000 rupiah. Berapa itu? Kali 2.000 kali 15. Ya. Dan khusus di kota Depok itu dapatnya 3.000 orang. Dan maaf di pondok kami, di yayasan kami diberikan sama beliau khusus, dia jamaah saya itu 200 paket itu. Terus saya bilang, tolong 100 dipisahin buat ustadz, 100 buat yatim duafa dan janda-janda tua. Saya sering bercanda, kata guru saya, janda tua disantunin, yang muda jangan, katanya gitu. Ya, Ustaz Agus ya, bagus ya. Jadi yang tua disantunin, yang muda sama disantunin juga kalau disusah ya. Jangan dikawinin, itu nggak boleh. Ya. Kenapa saya minta begitu Ustaz Iwan? Karena Ustadz juga belum tentu ekonominya bagus semuanya. Ya. Bahkan ketika itu dia lagi di Mekah WA saya, Ustadz, saya udah bilang sama tim saya, untuk Ustadz yang hadir 100 orang itu diganti, ya, isi jangan 3 lembar, 5 lembar semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ada Ustadz WA saya, Kiai, Ustadz, Alhamdulillah saya ikut acara barusan, akhirnya saya bisa bayar zakat. Coba saya Iwan, apa enggak miris kita ini? Ya,
Makanya saya bilang sama teman-teman di DKM, majlis-majlis ilmu, majlis taklim, tolong perhatiin jangan cuma buat yatim duafa janda saja. Ustadz juga kudu diperhatiin. Saya bilang gitu. Ustadz tuh malu minta dia, malu minta. Tapi kita harus sadar sebagai umat nih, ya, mereka aktivis dakwah yang lillahi ta'ala, jangan ditanya masalah lillahi ta'ala. Ya. Harus ikhlas, udah pasti mereka ikhlas. Tapi kita kudu perhatiin mereka. Apalagi bentar lagi kan mau puasa nih, ya, mau lebaran. Tuh Ustadz kalau mau lebaran dikasih THR 5 juta rupiah, ya, paket parsel, waduh girang luar biasa tuh. Ya Satiwan ya, nanti Satiwan siap-siap dikirimin parsel sama transferan 5 juta rupiah. Amin. Ya Rabbana, insya Allah apapun yang kita berikan, yang kita infakkan, mudah-mudahan diganti sama Allah. Wa ma anfaqtum bisyai'in fa innahu yakhlifu, dalam Sabah itu apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Cuma memang level kita masih jauh nih. Kalau Quran mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita mestinya seperti Abu Bakar Umar ya, memberikan sesuatu yang kita benar cintai. Tapi kalau kita memang masih belum level itu. Dari tadi aja warna merah, biru, abu-abu, coklat, ya kita banyak yang ngeluarin yang hanya orang-orang pilihan tuh yang bisa mengeluarkan yang merah. Ya sering kita mendengar istilah itu uang merah kalau buat pengajian jadi besar, tapi kalau dibawa ke mall jadi kecil katanya gitu. Ternyata benar ya. Wallahu a'lam bishawab, Iwan. Saya rasa demikian. Kurang lebih saya minta maaf ya. Ini hari terakhir. Kalau saya lihat jam udah 30, tapi nggak masalah ya. Mudah-mudahan ini memotivasi diri saya, khususnya ini terus terang nasihat buat saya, Iwan. Ya. Saya pengen evaluasi tentang pertama masalah Qur'annya, sholatnya, infaknya. Ya. Ini 3 akan tetap menjadi bahan evaluasi pribadi saya. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sekalian sehingga tahun 2025 semuanya bisa lebih maksimal lagi, mumpung Allah masih kesehatan, memberikan kesehatan kepada kita, kehidupan kepada kita, kesempatan kepada kita. Mari kita maksimalkan semua itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen umroh haji, berangkat dah dengan harta yang sekarang, jangan takut-takut. Munajat cinta juga ada ya, program umrah haji itu, masya Allah ya, kami juga sama. Saya sering menyampaikan syiar Baitullah kemana-mana. Silahkan Anda mau ikut sama kami, jadi dengan siapapun gak ada masalah. Kenapa? Tugas kita syiar Baitullah. Ngajak umat, yuk kita ibadah kepada Allah, ke Mekah, ke Madinah, bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya Allah. Allah alam, saya persilakan Setiwan. Mungkin ada hal lain, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Hatur nuhun kata orang Sunda, Ustaz. Matur nuwun kata orang Jawa. Kalau orang Bali Muslim akan mengatakan matur suksme Ustaz. Orang Arab apa? Jazakallah. Masya Allah. Ustaz luar biasa. Ada tentu saja rasa bahagia mendengarkan uraian dari Ustaz tadi. Ada optimisme macam-macam pada saya ya, pribadi. Juga rasa takut sekaligus dan kekhawatiran bahwa saya masih belum baik dalam membaca dan bacaan Al-Quran, apalagi sholat, apalagi dan poin ketiga tadi, amal yang ketiga yaitu berinfak di jalan Allah, berinfak di jalan Allah diam-diam maupun terang-terangan, Masya Allah. Tapi sebelum nanti kalau boleh saya ada pertanyaan dari jamaah dulu boleh Ustaz ya? Oh, boleh. Dari Pak Agus Sugeng Raharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah kalau perasaan hati kita umpamanya berprasangka buruk terhadap orang, prasangka buruk itu akan kembali atau menimpa kepada kita? Sebab kebanyakan kita ini selalu berprasangka buruk terhadap orang, afwan. Dan kalau di dunia seseorang yang sudah berbuat dosa besar, selain syirik akan ada ampunan tanpa hisab karena sudah taubatan nasuha. Apakah demikian maksudnya? Jazakallah atas jawaban dalam hal ini Ustaz, afwan. Mohon berkenan. Alhamdulillah, Masya Allah. Waalaikumsalam, Pak Agus. Beliau walaupun nyantai sambil ngeteh, mantap juga ya. Luar biasa itu. Nyiri itu. Dan maksudnya saya nggak dikirimin tehnya ke saya itu. Bercanda ya, Ustaz. Lewat media Zoom-nya ini kita bisa bersilaturahmi, walaupun saya belum pernah ketemu semuanya. Termasuk Iwan pun juga masih lewat Zoom-nya, belum sempat kopi darat gitu ya. Suatu saat mudah-mudahan bisa berjumpa.
Kalau bicara masalah suudzon, Pak Agus, ya Quran sudah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian ya prasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhann, karena sebagian prasangka itu dosa. Jadi kalau boleh saya katakan, lebih baik yang sebaliknya saja, husnuzon saja. Ya, dengan siapapun kita berbaik sangka, hatta kepada orang, maaf, misalkan nih ada orang kita saksikan dia berinfak ya terang-terangan sampai orang tahu gitu, saya infak 10 juta 100 juta misal ya. Saya pernah ketemu wali kota yang kayak gitu, Setiwan. Ketika dia datang safari dakwah ke masjid yang dulu sempat saya bantu juga itu kegiatannya, apa dibilang? Ketika dia mendengar masjid punya hutang menjelang bulan Ramadan karena butuh uang buat ngecor ya, 70 juta rupiah. Itu wali kota ketika itu ngomong di depan kita. Itu pun saya memang terus terang ketemu dia waktu cara buka puasa bersama. Saya bilang, Kiai, nih Kiai ada masjid. Kebetulan dia wali kota Kiai soalnya. Udah 6 tahun belum jadi-jadi, saya bilang gitu. Ya. Di mana Ustaz? Di Kampung Baru, saya bilang. Akhirnya apa? Besoknya saya langsung chat beliau. Ditanya sama beberapa lagi butuh bantuan Ustaz, sekitar 500 jutaan kata ketua panitia, kan saya tanya. Singkat cerita, malam 29 di WA saya, Ustaz, ntar malam saya mau ke masjid. Siap, saya bilang gitu. Akhirnya saya info tuh ke DKM. Singkat cerita, dimarah sama saya. Dia sempat, Ustaz, kenapa dikasih tahu teman yang lain, DKM yang lain? Ya, karena pikir saya kan itu perlu diinfo ke DKM, saya bukan pengurus dan bukan juga seperti apa-apa gitu. Akhirnya yang terjadi dibatalin lah, karena dianggap itu mesti buat saya saja. Tapi saya bilang, didoain saya bilang ya udah Kiai, lain waktu saja. Saya doain terus mudah-mudahan Kiai begini-begini seterusnya. Setahun jam kemudian di WA saya, makasih Ustaz doanya, insya Allah ntar malam kalau nggak ada halangan saya datang. Tapi saya nggak info lagi. Pada maghrib kita baru buka puasa, saya mau siap-siap ceramah, naik motor langsung, tiba-tiba di WA saya, ya, Ustaz, Anda lagi di jalan mau ke masjid, pakai motor dia. Udah, saya telepon kawan, suruh gantiin saya ceramah tempat lain, saya berangkat nemuin sama beliau, dampingin. Akhirnya apa? Saya pandu isya berjamaah, saya pandu acara. Di situ dia mendengar ketua panitia bilang bahwa masjid punya utang 70 juta. Akhirnya apa? Saya persilahkan dia dan kemudian ngomong. Apa dia bicara saat itu? Kuping saya nggak enaknya dengar masjid punya utang. Ini saya keluarkan nih, istilah dia THR saya 100 juta rupiah. Masya Allah. Nah, pertanyaan kita, apakah itu orang riak? Nah, itu masalahnya. Nah, kalau kita seuzon sama dia, emang kita tahu dia riak? Kita nggak tahu. Jadi kita berhusnuzon saja, bahwa yang tahu dengan ikhlas atau tidaknya, riak atau tidaknya seseorang, dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak orang yang begitu, jamaah sekalian. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang, dia juga pernah mengumrohkan orang lain. Dia udah wanti-wanti, jangan cerita ya. Tapi yang namanya umroh kan, terus orang tanya, dari mana tuh orang bisa berangkat? Akhirnya ditahu juga. Itu saking kepengennya tuh ya, amal dia nggak diketahui orang. Karena kan dalam sebuah hadis kan ada 7 golongan manusia yang Allah akan berikan naungan kepada mereka, ya, dan di saat itu nggak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu diantaranya adalah orang yang berinfak seolah-olah tangan kanannya berinfak, tangan kirinya nggak tahu. Itu maknanya keikhlasan sebenarnya. Ya, itu artinya dia kepengen nggak ada yang tahu sama sekali, tapi ternyata kan orang juga akhirnya tahu. Nah, yang penting terang-terangan atau diam-diam, yang penting lillahi ta'ala, ini yang saya ajarkan tuh. Ya. Dan kita yang lain nggak boleh ngomen, ya di Maria itu ya, tuh lihat tuh diumumin tuh, ya si Fulan ya berinfak 50 juta, wah katanya ria, belum tentu. Ya. Mau dikit mau banyak, yang penting harus lillahi ta'ala. Ya. Yang penting tadi tuh, yang penting jangan diam-diam gak infak, itu aja yang penting. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian tadi apalagi pertanyaan yang berikutnya itu masalah Apakah kalau sudah taubatan nasuha,
Iya itu. Dalam surat Al-Furqan, ketika orang berbuat dosa, kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi kalau orang sudah tobat, dia kemudian tetap beriman dan beramal saleh, itu dosa-dosanya di-delete, dihapus. Ya. Kalau sudah dihapus, maka jumpa dengan Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dia akan membawa dirinya itu berjumpa dengan hati yang bersih, enggak ada lagi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan yakin saja ya, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ya. Dan makanya saya cuma ingin mengatakan kepada kita sekalian, istighfar itu bukan hanya sekedar mengampunkan dosa. Saya katakan bukan hanya. Makanya dalam surat Nuh dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ada beberapa manfaat istighfar saat Iwan ini saya sampaikan. Pertama, dapat ampunan dosa. Yang kedua, dengan istighfar juga bisa menambah harta sebenarnya. Bahkan yang ketiga, orang dengan istighfar bisa punya keturunan akhirnya. Itu redaksional Quran secara umum. Makanya kenapa kita diminta untuk sering-sering memperbanyak istighfar. Pertama, kita akan dapat ampunan dosa, dapat harta yang diduga-duga, dapat juga keturunan yang kita inginkan. Makanya orang yang nggak punya keturunan, banyakin tuh istighfar. Dulu kan kalau nggak salah Imam Hasan Al-Basri didatangkan sama orang, ya. Ternyata semua rumusnya apa? Pertanyaan pertama, masalah ini istighfar, masalah harta istighfar, masalah anak istighfar. Jadi kunci istighfar itu adalah bisa mendapatkan berbagai kehebatan, ya, keutamaan. Ini termasuk amal yang hebat juga sebenarnya istighfar, ya. Jadi intinya kalau orang udah banyak dosa, jangan putus asa intinya gitu. Sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, ya, maka yakinlah seluas itulah, bahkan lebih dari itulah, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunannya. Makanya saya cuma mau ngajarin sedikit nih pada buat sekalian nih. Kita kalau habis sholat diajari sama Nabi, ya. Jangan habis sholat assalamualaikum assalamualaikum doanya Allahumma lantas pulang. Ya. Jangan baca doanya Allahumma lantas jalan. Tapi doanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam dan seterusnya. Tambah lagi tuh sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Itu sayyidul istighfar, faidahnya, fadilahnya kalau kita baca di pagi hari dan sore hari tiga kali itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu baca tasbih 33 kali. Subhanallah. Apalagi alhamdulillah, apalagi Allahu Akbar, udah 99. Kemudian sempurnakan kata Nabi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, jadi genaplah 100. Apa keutamaannya kata Nabi? Gufirat khotoyahu wa in kanat mithlu zabadul bahar. Orang yang mengamalkan itu ba'da salat akan dihapuskan dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Saya tanya tadi, amal itu ringan apa berat? Ringan banget. Nggak butuh waktu berjam-jam. Cuman orang kenapa ya, besok pengennya pulang, pengennya jalan. Padahal duduk sebentar, 2 menit, 5 menit. Amalan itu amalan ringan, tapi fadilahnya begitu besar. Ya. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah, terima kasih Ustaz. Ini mungkin satu pertanyaan, ini mungkin kalau saya masih ada waktu, izin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari Ibu Hanifah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ini masih sulit istiqomah untuk sholat wajib, apalagi sunnah. Masih bolong-bolong sholatnya, terutama subuh, zuhur. Saya tetap berusaha istiqomah, tapi kok ya susah sekali bangun pagi. Saya kan kerja, pulang malam, baca Al-Quran pas Ramadan saja. Tapi saya sangat amat suka bersedekah, karena senang sekali kalau bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ustadz, kalau sampai saya mati dalam keadaan sholat masih bolong-bolong,
apakah sedekah saya masih bisa menyelamatkan saya dari siksa kubur atau siksa neraka? Mohon Ustaz. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau bicara masalah amal, ya, saran saya tetap kita harus mengupayakan semaksimal mungkin, ya. Sama seperti kisahnya, misalkan di bulan Ramadan ada orang memang puasanya jalan tapi sholatnya tidak, misalkan gitu ya. Kalau guru saya sering mengilustrasikan itu seperti orang pakai baju nggak pakai celana, istilahnya gitu ya, istilahnya ya. Tapi kalau saya boleh saran, ya bertahap semua amal-amal saleh ini kalau bisa beriringan. Ya. Di saat yang sama kita baca Quran, di saat yang kedua, ya, di saat yang kedua kita kemudian bisa meningkat lagi masalah ibadah sholatnya. Ya, otomatis yang ketiga itu juga tetap kita amalkan, karena semua amal itu punya kehebatan tersendiri, keutamaan sendiri. Ya. Jadi jangan disia-siakan hanya memilih satu saja. Apalagi kalau menurut saya, 3 amal ini 3 jalan menuju surga juga. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya ketika salah seorang bertanya sama Rasulullah, "Ara'aita ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau? Idza shallaitu as-salawatul maktubat." Aku melakukan salat 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, aku puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Dan aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya, walam ajid ala dzalika syai'a, aku enggak menambah kecuali itu. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qala na'am. Ya, kata Rasulullah, iya, masuk surga. Jadi 3 amal ini nih, ya, pertama salat, kedua puasa, yang ketiga menghalalkan yang halal, makna itu mengerjakan perintah-perintah Allah tuh. Kan banyak perintah Allah. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, berbakti sama orang tua, ini amal-amal perintah Allah. Ya. Mengharamkan yang haram maknanya meninggalkan perintah Allah, ya. Meninggalkan larangan Allah, ya, yang namanya judi, mabuk, mencuri, berzina, membunuh, seterusnya. Itu juga salah satu yang harus kita hindari. Saya rasa beriringan ya, Ustaz Iwan, mudah-mudahan semua kita bisa mengamalkan semua perintah-perintah Allah bertahap. Ya mungkin saat ini kita masih memprioritaskan yang pertama tadi karena kita mampu, ya. Karena dulu juga saya pernah ceramah di sebuah kantor, tiba-tiba ada orang datang, "Ustadz, saya minta maaf, apakah tobat saya diterima?" Saya bilang, "Iya, tapi saya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, ya, nggak bisa baca Quran. Anda pun saya beramal paling infak doang." Saya bilang, "Nggak apa-apa." Jadi kita kalau ada orang mau bertobat nih, Ustadz Iwan, jawabannya apa? Bisa aja udah. Ya, di zaman Nabi kan ada kejadian kisah dalam hadis itu, bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang udah ngebunuh 99 kan, kisahnya begitu. Ketemu orang nanya, "Kalau saya taubat kira-kira diampuni sama Allah?" Wah, nggak bakalan, udah 99. Tuh orang tuh dibunuh lagi sama dia, jadi 100. Ya. Makanya kalau Pak Agus ya, Ustadz Iwan semua, kalau ada jamaah yang lain, ada orang pengen bertaubat, ya katakan diterima sama Allah. Wallahu ghafur rahim. Ya, yang penting setelah itu diarahkan, jangan ngulang-ulang lagi. Itu yang disampaikan oleh para ulama, termasuk mengutip berbagai ayat Quran. Ya, saya rasa begitu Ustadz Iwan. Tadi saya sempat baca Ustadz Iwan di dalam beberapa masukan pertanyaan dari jamaah itu, dari Pak Haji Tete, ternyata di situ saya baca. Iya. Terkait dengan masalah klasifikasi, memang terkait dengan kewajiban sama Quran, kita tuh pertama harus al-unsubihi. Kalau udah unsubihi tadi itu kan saya bilang akrab dengan Quran. Kalau sudah akrab, nanti kita bisa baca dan ujungnya apa? Tilawatan wa fahman wa tatbiqan wa hifdzan. Ya. Bacanya saja sudah punya pahala. Kata Nabi, "Man qara harfan." Siapa orang membaca satu huruf saja, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Tapi setelah kita baca, kita pahamin. Wa fahman. Kita tahu tuh surat apa, ayat berapa tentang puasa, surat apa, ayat berapa tentang sholat, surat berapa, ayat berapa tentang infak sedekah, surat berapa, ayat berapa tentang puasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu memang memahami itu, ya. Larangan apa, semua ada dalam Quran. Harus tuh. Setelah wafahman, wa tatbiqan, diamalkan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Quran, jangan seperti orang yang atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ya. Anda jangan seperti orang yang mengajak orang berbuat kebaikan tapi Anda lupa kepada diri Anda sendiri.
Apakah Anda nggak punya akal? Kalau bahasa Quran gitu. Kalau bahasa kasar orang Betawinya, lo kagak punya otak. Bahasa gitu ya. Lo ngajak orang kebaikan, tapi lo sendiri nggak ngerjain, begitu. Nah, orang aja nggak suka sama manusia seperti itu, Ustaz Iwan ya. Orang aja nggak suka sama model orang yang seperti itu. Cuma ngajak aja beramal. Dia sendiri nggak beramal. Ini PR juga buat Ustadz tuh. Jadi Ustadz jangan cuma dakwah doang, tapi juga harus ngamalin. Ya. Omdo alias omong doang atau nato, nggak ada action, cuma ngomong aja, juga menyebabkan orang benci. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga besar banget kebencian sama orang model kayak gitu. Disebutkan dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kamu berkata sesuatu yang tidak kamu amalkan? Amat besar kebencian Allah kepada orang yang berkata tapi dia nggak beramal. Ya. Jadi kalau menurut saya Pak Haji Tete itu, ya, kalau bicara masalah pahala, semua ada pahalanya itu, level-level itu. Ya, bacanya ada, apalagi kalau udah paham diamalkan. Yang kemudian yang berikutnya lagi, ya, ada waktu ilaihi, itu kewajiban berikutnya, mengajak orang menuju Quran. Makanya kita perlu ngajak tuh teman-teman belajar Quran. Itu kewajiban itu, ya. Alhamdulillah Pak Haji Tete juga termasuk salah seorang yang saya udah kenal ini, Masya Allah luar biasa. Ya. Beliau punya majlis khusus setiap hari Selasa tuh. Teman-temannya diajak belajar. Ya. Masya Allah. Jadi kita memang kudu juga nih punya majlis-majlis di rumah. Selain di majlis ini, orang-orang terdekat kita bikin kumpulan masing-masing. Supaya apa? Membentengi diri kita ini. Karena kita kan kepengen nggak surga sendirian bahasanya gitu ya. Tapi kita ingin ngajak teman-teman juga, apalagi kalau udah berumur ya. Ngapain udah umur 60 tahun, 70 tahun masih dugem misalkan gitu ya. Udahlah, apalagi di akhir tahun ini bagus kalau kita kemudian beramal soleh. Insya Allah Pak Haji, itu amal ya akan menjadi amal yang berbeda-beda pahala tingkatannya memang, tapi yang pasti kita ingin tahapan-tahapan itu bisa kita lalui. Ya. Dan puncaknya saya bilang, baca Quran saja itu bisa menyebabkan dapat syafaat. Ya. Dan yakinlah bersama Quran kita akan mendapatkan kemuliaan, dan sebaliknya, kata Nabi, kalau kita berpaling dari Quran, kita akan dapat kehinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita yang selalu bersama Quran dalam segala kegiatannya ya. Saya termasuk memahamkan kepada orang yang juga terlibat dalam kegiatan, misalkan membantu ya aktivis dakwah Quran, orang-orang yang punya pondok, yang mereka sedang berusaha untuk mencetak penghafal Quran. Ketika kita mampu dengan harta kita terlibat di situ, ya dimanapun pondoknya itu, mau pondok siapa, insya Allah itu semua akan memberikan keutamaan dan mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang penting tadi itu jangan uzon ya, Pak Agung ya, Pak Agus. Kadang-kadang nih kita lebih senang uzon sama orang daripada husnuzon. Mendingan husnuzon dulu dah. Insya Allah lebih berkah ya. Demikian Ustaz Iwan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Ustaz. Luar biasa sekali, Ustaz Muhammad Nur Effendi. Saya kira 3 amal yang hebat itu memang harus diupayakan untuk dilaksanakan semuanya. Tapi masing-masing ada tahapannya, Ustaz ya. Tapi yang paling pentingnya dulu dan selalu berhusnuzon, dan kemudian ya terus berusaha untuk memperbaiki kalau terkait dengan bacaan Al-Quran, insya Allah. Saya yakin jamaah, ibu bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita sama-sama, insya Allah. Setahun telah berlalu di belakang kita, kita akan melangkah ke depan, insya Allah, tahun yang baru, insya Allah. Allah masih beri kita kesempatan untuk memperbaiki semua hal, segala aspek dalam ibadah kita, insya Allah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Masya Allah. Insya Allah saya mampu nanti melaksanakan Ustadz, mohon doa dari Ustadz juga, supaya saya bisa memperbaiki diri dalam aspek-aspek tadi. 3 amal yang luar biasa, saya mau kejar itu Ustadz, supaya selamat saya nanti dari hari yang menyulitkan itu nanti. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, Ustadz akan berkenan untuk memberikan lagi tausiah, memberikan ilmu pada kami, para fakir ini. Namun untuk kali ini mohon kesediaan Ustaz untuk menutup dengan doa, boleh Ustaz? Kami persilakan segala hormat Ustaz. Ustaz Iwan, sebelum saya tutup dengan doa, 3 amal tadi itu, Quran, sholat, infak ya. Jangan lupa sesama majlis Zoom ya.
kirimin nomor rekening masing-masing tuh, jangan lupa. Masya Allah. Jadi infakin tuh enggak di internal aja tuh, kagetin tuh teman-teman di majelis, termasuk buat majelis cinta ya. Berapapun nominalnya itu nggak ada masalah. Latihan gitu, latihan untuk berbuat kebaikan ya, termasuk dengan harta kita supaya lebih bermanfaat. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah Fatihah, dengan berkah majelis ini, segala amal ibadah kita Allah terima, dosa-dosa kita juga Allah ampunkan. Ya, khususnya tahun 2024 ya Allah, banyak salah kita, banyak dosa kita. Kalau kita punya rezeki ya Allah, pengen banget haji umrah, pengen lebih fokus lagi ibadah kepada Allah, biar bisa sujud di depan Ka'bah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa baca Quran di sana, sholat di sana dengan maksimal ya Allah, dekat di sana dengan maksimal, karena sholat di Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali pahalanya ya Allah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa kembali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di tanah suci dengan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Kita minta sama Allah ya, mudah-mudahan majlis cinta suatu saat bisa berangkat umrah bareng, amin. Amin, amin. Ya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ayah ibu kami. Apalagi ayah ibu kami sudah meninggal dunia ya Allah, ampunkan mereka ya Allah dosa-dosanya. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, kami ingin beramal buat orang tua kami ya Allah. Jadikan infak sedekah kami untuk mereka ya Allah. Jadikan umrah haji kepada mereka ya Allah, pahalanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bagi kepada orang tua kami masih hidup ya Allah, jadikan kami anak-anak yang saleh salihah, selalu berbakti kepada ayah ibu kami ya Allah. Ayah ibu kami begitu besar pengorbanannya pada kami, jasanya pada kami, apalagi ibu kami yang mengandung kami, melahirkan kami antara hidup dan mati ya Allah. Jadikan kami semua sebagai anak-anak yang saleh salihah ya Allah. Kami yakin doa orang tua itu mustajab. Ya Allah ya Rahman, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar selalu berzikir padamu, bersyukur padamu, beribadah dengan baik padamu ya Rabbal Alamin. Salatnya dengan baik, baca Qur'annya dengan baik, infak sedekahnya dengan baik ya Rabbana. Umrah hajinya dengan baik dan maksimal ya Rabbana. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل القرآن حفظة. اللهم ارزقنا الاستقامة على تلاوته وحفظه ودراسته برحمتك يا أرحم الراحمين. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, kebaikan pada kami di dunia dan kebahagiaan, kebaikan pada kami di akhirat. Amin. Jauhkan kami ya Allah dari azab api neraka. Amin. Jauhkan kami ya Allah dari siksaan api neraka ya Allah. Jauhkan ya Allah siksaan api neraka diri kami, istri kami, suami kami, anak kami ya Allah. Kami enggak sanggup ya Allah. Ketika Allah berfirman, "Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim." Peganglah orang itu, seretlah dia ke tengah-tengah api neraka. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Siramlah kepala orang itu dengan azab air yang panas. Katakan kepadanya, "Dzuk innaka antal azizul karim." Katakan kepada mereka, rasakanlah. Katanya, Anda orang hebat. Katanya, Anda orang perkasa ya Allah. Kami enggak sakit berahmat. Selamatkan diri kami dari azab api neraka. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, kami mohon pada Engkau akhir tahun 2024 ini yang terbaik, masuk tahun 2025 ya Allah, semuanya terbaik, ibadah kami, salat kami, baca Quran kami, puasa kami, infak sedekah kami, semua amal saleh kami ya Allah. Pelihara dari kami ya Allah dari segala bentuk kesalahan, kemaksiatan. Andaikan kami berbuat salah ya Allah, berikan kesempatan pada kami untuk bertaubat kepada Engkau ya Rabbana wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih saya minta maaf Ustaz Iwan dan seluruh jamaah majelis cinta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Hatur nuhun, matur nuwun, matur suksma, jazakallah, barakallah. Masya Allah Ustaz, terima kasih atas nama semua jamaah. Ibu, bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menyampaikan terima kasih penghargaan kita yang tinggi kepada guru kita, Ustaz Muhammad Nur Effendi, untuk ilmu yang luar biasa, bekal dan uraian yang luar biasa. Masya Allah, insya Allah kita bertemu lagi dengan beliau pada kesempatan berikutnya yang sesuai dengan jadwal beliau. Dan mohon izin Ustadz, saya menyampaikan beberapa announcement, informasi kepada Ibu Pak jamaah Majelis Cinta, sahabat-sahabat. Insya Allah besok kita akan bersama-sama lagi, mengaji lagi, besok bersama guru kita yaitu Kiai Haji Usep Abdul Aziz LCMAG. Besok guru kita adalah Kiai Haji Usep Abdul Aziz LCMAG. Beliau akan menyampaikan tema sabar di setiap kesulitan. Sekali lagi tema besok hari adalah sabar di setiap kesulitan, dan itu akan disampaikan oleh Kiai Haji Usep Abdul Aziz LCMAG. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah atas kebersamaan kita pada hari ini. Kebetulan di hari terakhir tanggal atau tahun kalender 2024. Dan insya Allah besok kita bertemu lagi, tentu saja esok hari di hari pertama di tahun yang baru. Esok hari kita akan bersama-sama, tentu saja pada waktu dan jam yang sama, maksud saya, dengan Ustadz dan tema yang telah tadi saya sampaikan. Esok hari jangan lupa kita akan bersama-sama lagi. Marilah
Kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu